lanjut ke pemateri ke-5 atau yang terakhir. Ini dari Sekjen DPP PGK, Bang Rian Hidayat. Mungkin dia akan menyampaikan dari perspektif anak muda. Untuk Bang Rian, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang Mukhtar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan para senior-senior, Pak Taufik Effendi, Prof. Asep, kemudian Ibu Ratna, Bang Rifki, Bang Muslimin, kemudian juga Mas Soim yang mengundang saya pada kegiatan kali ini, kemudian juga para peserta. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sebenarnya sejak awal saya sampaikan kepada Mas Soim, saya ingin hanya banyak mendengar saja, karena memang anak-anak muda ini mestinya diperbanyak itu membaca, mendengar, dan bergerak gitu. Kalau untuk berbicara itu nanti aja kalau sudah jadi Mbak Ratna, sudah jadi Mas Arief gitu, itu baru kita boleh banyak bicara itu kan. Tapi karena memang ini konteksnya bedah buku, ya sedikit banyak, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan buku yang dikirim oleh Mas Soim kepada saya terkait dengan tulisan Mas Arief ini tadi malam. Dan materi yang terkandung di dalam buku Mas Arief ini sesungguhnya sangat dewasa sekali. Mengingat ya kan masih maraknya penyelenggara pemilu yang hari ini sikap dan etikanya masih sungguh sangat kekanak-kanakan gitu. Contohnya apa? Di dalam kata pengantar Prof. Muhammad selaku Ketua DKPP RI disampaikan bahwa jangan membeda-bedakan senyum gitu. Gestur tubuh itu harus adil gitu. Jadi adil itu dari cara bersikap dulu gitu. Dari cara kita memberikan senyuman, dari cara kita menyapa. Artinya apa? Itu kan itu etika yang diajarkan dulu orang tua kita dulu ketika saya masih anak-anak kecil gitu, saya masih SD, itu sudah diajarkan itu gitu. Artinya sebenarnya untuk sekelas penyelenggara pemilu sudah bukan di situ lagi tataran diskursusnya, tapi sudah lebih kepada tataran yang lebih esensial gitu. Misalkan kalau kepada calon yang incumbent senyumnya bagus gitu kan, tapi kalau calonnya dari yang mungkin potensinya untuk menang itu sangat kecil, senyumnya agak dikurangi sedikit begitu. Jadi dari situ saja sudah sifatnya sangat kekanak-kanakan. Oleh karenanya materi yang di dalam buku ini sungguh sangat dewasa menurut saya dan harus dibaca oleh seluruh penyelenggara pemilu dan juga bagi anak-anak muda yang mungkin akan ke depan tertarik dengan dunia penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya juga Mas Arief dalam buku ini berupaya menyajikan bacaan yang teoritis, ya kan, teologis dan filosofis, yang kemudian relate ya dengan kasus-kasus yang terjadi. Soal misalkan profesionalitas, soal akuntabilitas, soal kemandirian, banyak sekali diberikan contoh-contoh untuk bagaimana kemudian ini sebenarnya masalahnya juga pada aspek spiritualitas gitu, tidak hanya pada aspek teknis saja begitu. Kemudian juga ada upaya dalam buku ini Mas Arief untuk kemudian beliau memperkuat sistem pemilu khususnya melalui DKPP yang diskursusnya berangkat dari aspek spiritualitas. Mas Arief juga yang juga bagian dari elit DKPP ingin menjadikan DKPP ini sebagai subjek preventif ya khususnya karena Mas Arief berangkatnya dari situ, saya melihatnya begitu, guna meminimalisir pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dan bagi saya ini suatu sosialisasi, suatu peran yang sangat strategis karena tindakannya itu melalui buku ini Mas Arief sudah ingin berupaya menjadikan penyelenggara pemilu sebagai subjek preventif, bukan kemudian ketika sudah ada kasus baru kemudian ditindak gitu. Dan apa itu caranya adalah membangun spiritualitas yang bagus gitu. Nah kemudian ada beberapa catatan juga terkait dengan buku ini yang saya kira ada satu yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan bagaimana kemudian aspek spiritualitas ini penyelenggara pemilu khususnya berhasil meningkatkan kualitas demokrasi gitu. Bagaimana mengukurnya, indikatornya? Karena saya yakin ini harus melakukan penelitian yang lebih dalam khususnya kepada para penyelenggara pemilu yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Coba kita ukur bagaimana aspek spiritualitas mereka. Jangan-jangan mereka itu
mohon maaf jidatnya sudah hitam, ya kan, sholatnya nggak pernah tinggal, ya kan, puasanya setiap hari, tapi tetap melakukan pelanggaran pemilu. Artinya, apakah kemudian aspek spiritualitas ini berhasil meningkatkan kualitas demokrasi khususnya dalam dunia kepemiluan? Nah, itu juga belum saya temukan di dalam buku ini. Selanjutnya, secara umum prinsip-prinsip profesionalitas dan integritas telah dijelaskan dengan sangat baik oleh Mas Arief dalam buku ini, beserta teorinya, kemudian juga filsafat-filsafat teologisnya, tetapi di beberapa subprinsip masih ada beberapa hal yang bisa dilengkapi. Misalkan dalam prinsip aksesibilitasnya, prinsip keterbukaan, kemudian juga prinsip tertib, kemudian proporsional, efektif dan efisien, itu kan banyak sekali dalil-dalil di Al-Quran maupun hadis maupun cerita-cerita filsuf zaman dulu yang itu mungkin bisa dicantumkan di situ untuk memperkuat prinsip-prinsip yang ada di dalam prinsip profesionalitas. Barangkali tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Saya terima kasih telah diberikan waktu untuk berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.